Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang ada, ya semuanya ini onsite ya, nggak ada online ya. Kita bersyukur kalau sampai hari ini ya, sampai saat ini kita masih mendapatkan anugerah Tuhan ya. Nah, kita melihat tema kita bulan ini, ada yang ingat nggak Bapak Ibu Saudara? Yang komsel pasti hafal, yang nggak komsel nggak hafal. Makanya komsel ya, intimacy with God ya, intim dengan Tuhan. Nah, hari ini kita masuk ke minggu terakhir ya tentang intim dengan Tuhan. Kita sudah sangat diberkati ya dari minggu pertama. Situ Pak Darwin ya menyampaikan dari Yohanes 17 ya. Kami punya ayat hafalan di komsel ya. Yohanes 17 dan inilah hidup yang kekal itu ya, bahwa kita mengenal Allah satu-satunya dan Yesus yang diutus ya. Nah, itu kita ada ayat hafalan. Terus kita minggu kedua kita dapat dari Pak Hindra ya, bagaimana karena kasihnya Tuhan dari mulai zaman Adam ya, terus dia membawa ya isi hatinya. Dia nggak menyelesaikan manusia jatuh dalam dosa, tapi disisakan generasi-generasi untuk dia teruskan, untuk dia mengekspresikan cintanya kepada manusia. Ya, nah hari ini, nah kemarin juga Pak Ili Kapitan ya dari Yohanes 15 ya, bahwa kita mendapatkan bahwa dia di dalam kita, kita di dalam dia. Saya pikir dari komsel pasti kita dapat banyak. Hari ini kita akan belajar lagi masih tentang intimacy with God ya. Judulnya tinggal di dalam Tuhan dan menikmati Tuhan. Nah, kalau kita lihat intimacy with God ya, sebenarnya keintiman dengan Tuhan ini adalah inti dari kekristenan. Ya. Kalau bicara Kristen itu bicara hubungan, bukan agama. Ya. Jadi kekristenan itu adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan datang dari surga ke dunia, dia ingin membuat yang namanya hubungan yang intim dengan manusia. Kemarin kita udah belajar ya, hasrat hati Allah adalah hubungan yang intim dengan manusia. Nah, kita sudah lihat itu ya. Jadi kalau kita lihat, memang dari isi Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, ya isinya apa Bapak Ibu Saudara? Cerita cinta. Wah, drama, bukan drama Korea. Ya, jadi Bapak Ibu yang suka drama Korea nggak usah lagi nonton drama Korea atau baca-baca novel. Kenapa? Alkitab itu cerita cinta, bahkan seru banget ya. Yang satu ngejarnya sedemikian, ya nggak habis-habis yang ngejarnya, ya bahkan menyerahkan nyawanya. Waduh, ini luar biasa ini ya. Ini bukan dongeng, ini kejadian nyata. Dan yang satunya lagi selingkuh terus. Jadi seru banget itu ceritanya. Jadi nggak usah lagi nonton drama Korea, lihat aja di situ ya di Alkitab. Itu cerita cinta yang bagaimana yang satu mengejar cinta pasangannya begitu luar biasa, yang satu selingkuh terus ya. Itu bicara tentang kita di sini ya, tapi kita mau bertobat ya. Nah, jadi kita ngelihat di sini nggak ada yang lebih penting daripada yang namanya hubungan intim dengan Tuhan. Nggak ada. Ritual-ritual itu hanya ekspresi dari cinta. Pelayanan itu ekspresi dari cinta. Jangkau jiwa itu ekspresi dari cinta. Jangan menjangkau jiwa karena kekuatan kita. Pasti di titik tertentu, kalau saya suka bilang sama teman-teman, kilometer tertentu pasti longap. Ya kan? Pasti kita, aduh capek juga ya. Jangkau jiwa, melayani orang gak berubah-berubah. Komsel, udahlah tutup aja lah komselnya kan gitu ya. Kalau bukan karena cinta. Tapi kalau karena cinta, apapun juga kita jalanin. Cobalah kita, kalau kita, ini bapak-bapak biasanya ya ke pasangannya ya dulu ya. Gimana? Hujan-hujan didatengin gak calonnya? Nah ini Pak Bernard ketawa nih, kayaknya dia mengalami nih ya. Ya, dikejar, ditolak, diteleponin terus ya. Wah. Kenapa kita nggak begitu ya sama Tuhan ya? Ya. Nah ini, jadi semua yang kita lakukan ritual ya, ibadah, penyembahan itu karena cinta. Saya kemarin bersyukur ada satu teman, dia bilang, Kak, sekarang melayani itu rileks ya. Memang melayani rileks. Kenapa? Karena kita melayani dari rasa cinta kita. Ya, kita nggak buat-buat, apa adanya aja kita bawa sama dia. Dia menikmati kita apa adanya. Ya, nah ini dia ya. Jadi kita lihat relasi hubungan intim dengan Tuhan itu adalah yang terpenting dan itulah inti dari kekristenan. Kenapa? Coba kita lihat ya. Semuanya ini pelayanan kita ya, segala sesuatu akan berhenti ketika kita pulang ke rumah Bapa. Keluarga kita yang luar biasa
ya, yang kita doakan, akhirnya anak-anak kita luar biasa, cucu-cucu keturunan kita luar biasa. Begitu kita dipanggil Tuhan, stop, selesai. Ya enggak? Ya, pelayanan kita yang luar biasa, terjadi mujizat sana sini. Begitu kita dipanggil Tuhan, stop, selesai. Gak ada lagi. Tapi hubungan dengan Tuhan itu akan berlanjut sampai kekekalan. Ya, Tuhan katakan, Firman katakan yang samar-samar di dunia ini nanti akan muka dengan muka ketemu. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita nggak pernah intim dengan Tuhan di dunia ini, kita sibuk pelayanan atau jangan-jangan pelayanan juga enggak gitu ya. Nggak pernah intim dengan Tuhan, nggak pernah bergaul dengan firman-Nya, nggak pernah bergaul dalam doa, nggak pernah mengenal Dia, nggak pernah merasa kebaikannya sehingga kita juga nggak masuk dalam penyembahan. Begitu kita dipanggil Tuhan untuk orang percaya, Yohanes 14 katakan, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Ngeri nggak? Bersama-sama dengan orang yang kita nggak kenal di dunia ini. Serem banget ya. Ya, kalau ada orang asing, kita ya tiba-tiba seumur-umur sama dia, seharian aja udah nggak betah ya. Ya, tapi kita akan selama-lamanya bersama dengan dia. Mengerikan sekali. Kalau kita nggak bersekutu intim di sini, nanti di sana kita akan bingung. Ya, kenapa? Karena ini bicara persekutuan yang terus berlangsung, berkasih-kasihan dengan pengantin pria kita. Ya, kita gereja Tuhan adalah pengantin wanitanya. Ya, jadi ini penting sekali. Semuanya akan selesai, tapi hubungan intim dengan Tuhan itu akan berkelanjutan. Nah, jadi kita kalau belajar intimacy with God ya sebulan ini nggak bisa dipelajari, harus mulai dinikmati, dipraktekkan, ya kan? Harus dilakukan, dialami. Ini nggak bisa. Apakah intimacy with God? Lihat sini, apakah kerinduan Allah, hasrat Allah? Nggak bisa cuma sampai di situ. Harus kita nikmati. Lewat apa? Lewat persekutuan pribadi kita. Sifatnya Allah itu seperti itu. Ketika kita datang kepada Dia, Dia tarik kita lebih dalam. Ya, ketika kita menyapa Dia, ya, ketika kita berkomunikasi dengan Dia, kita baca firman, Dia akan tunjukkan dirinya siapa. Ya, lewat firman. Nah, ini sangat luar biasa. Makin kita dalam, makin kita ditariknya, makin kita menikmatinya. Itulah keintiman. Ya, nah keintiman dengan Tuhan ini sebenarnya harus ada dua pihak loh. Namanya keintiman ya, nggak Bapak Ibu ya. Seringkali kita berpikir, oh aku rasanya intim banget sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan nggak rasa intim ya. Ya kan, kita aja rasa itu. Aku bergetar-getar loh waktu nyembah. Rohku meluap-luap. Iya, puji Tuhan ya. Tapi kita harus pastikan Allah juga merasa intim dengan kita. Kita mengenal Dia seperti apa Dia mewahyukan dirinya kepada kita. Bukan kita mengenal Dia dari apa kata orang. Kita mengenal Dia dari apa yang menurut kita. Kalau Dia memberkati saya, Dia menjawab doa saya, Dia memberkati pelayanan saya, kita bilang Tuhan itu baik. Ketika Dia nggak menjawab doa saya, ketika Dia nggak memberkati saya, bukan nggak memberkati ya, artinya berkat jasmani itu agak ditunda. Apakah Dia tetap baik? Ya, saya banyak juga melayani orang. Tuhan itu ada nggak ya Kak? Ketika Dia tidak melihat, doanya nggak terjawab, Dia nggak kenal Tuhannya. Nah, kalau kita seperti itu, satu saat banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena dia ngalami seperti itu. Makanya Bapak Ibu Saudara hari ini kita harus pastikan ya, kita mengenal Tuhan nggak? Yang kita sembah. Seperti Paulus katakan, aku tahu siapa yang aku ikuti ya. Aku kenal siapa yang aku sembah. Kita harus kenal siapa yang kita sembah. Ya. Nah, ada di sini statement ya C.S. Lewis ya. Dia ini teolog dan juga dia penulis Kristen ya. Dia bilang gini, kekristenan hari ini itu bukan seperti seorang pengantin wanita kepada pengantin prianya. Kita kan pengantin wanita Allah kan? Ya kan? Tapi hari-hari ini enggak. Lebih kepada hubungan cucu kepada kakeknya. Ya. Maksudnya apa? Orang Kristen kalau datang kepada Tuhan, Tuhan berkatilah Tuhan pekerjaanku. Tuhan berkatilah keluargaku. Tuhan berkatilah. Tuhan bantulah Tuhan dalam pergumulan kami. Tuhan berikan solusi. Tuhan minta lagi. Itu kan kebiasaan cucu ya. Kepada kakek, kalau kepada orang tua agak-agak galak orang tua ya. Tapi kalau kakek itu kan lebih longgar. Terus kalau misalnya ada masalah,
mulai ngambek. Ah ini ya, kalau cucu kepada kakek ngambek, nggak mau lagi melayani Tuhan. Enggak lah, biarin aja, aku nggak mau melayani Tuhan kalau kau nggak memberkati aku. Ya, ini hubungan cucu kepada kakek. Bapak Ibu jangan tegang dong, kayaknya tegang semua nih. Ya, tapi harusnya hubungan kita ke pengantin wanita kepada pengantin pria. Coba sekarang bapak-bapak, gimana kalau istrinya terus, Pak minta dong Pak, Pak minta dong Pak, gitu terus gimana? Bapak-bapak? Atau ngambek kalau nggak dikasih, gimana? Capek deh ya. Jadi kita melihat ya bagaimana Tuhan rindu kita sebagai pengantin wanitanya. Nah kalau tadi saya katakan bicara hubungan yang intim, ini harusnya dua pihak. Setuju gak? Gak bisa dari pihak Tuhan aja. Harus ada dari pihak kita. Dari pihak Tuhan, nanti kita akan belajar ya sedikit ya. Dari pihak Tuhan dia sudah tunjukkan banyak hal. Tapi dari pihak kita dia mau ada respon. Gereja Tuhan harus berespon dengan kasihnya Tuhan. Ya, oke kita lihat selanjutnya. Nah ini mungkin sudah kita baca kemarin ya waktu sama Pak Eli Kapitan minggu lalu. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku dan aku di dalam. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah ini kalau kita lihat di ayat 1-nya, Tuhan katakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Jadi ini pernyataan Tuhan, pernyataan Yesus sendiri. Ini bukan pernyataan Rasul, bukan Rasul Yohanes yang berkata. Tapi yang berkata itu Yesus sendiri. Inilah status kita ketika kita lahir baru. Aku tinggal di dalam kamu. Ini Tuhan sendiri yang menyatakan. Ya, karena apa? Kalau dia tidak tinggal di dalam orang percaya tidak bisa bersekutu intim dengan dia. Mau cari kemanapun gak bisa. Karena Roma 3 ayat 11 katakan tidak bisa satu orang manusia pun mencari Allah. Gak bisa. Ya, betul, mencarinya bisa, ketemunya enggak gitu ya. Ya, enggak bakal ketemu. Makanya Allah memutuskan, ya. Ini pernyataan Yesus ya. Kalau kita lihat makanya kalau kita lihat itu di Kejadian Perjanjian Lama, Allah itu menyatakan dirinya kepada umatnya, ya, kepada Musa jelasnya ya. Waktu Musa mau membebaskan bangsa Israel, Tuhan katakan ya, waktu Musa bilang, "Tuhan, siapa nih kalau aku ditanya siapa yang mengutus engkau, aku bilang apa?" Nah di situ Allah menyatakan dirinya, aku adalah aku. Ini bicara apa? Ini bicara keilahiannya. Ini bicara apa? Tertidak deskripsikannya Tuhan kita. Ya, bicara apa? Gak bisa disebut dia cuma pencipta, gak bisa disebut dia cuma berdaulat. Dia adalah segalanya. Dan pernyataan yang sama disampaikan Yesus di kitab Yohanes. Dia katakan ada 7 perkataannya. Aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi dia berkata aku tuh ada dalam diri kamu. Ya, dan itu bicara sesuatu yang permanen. Tidak bisa terubahkan bagi orang percaya. Terus dia katakan juga, ya, aku adalah roti hidup. Ya, artinya apa? Roti hidup. Dia bukan bilang akulah jalan. Ada juga dia katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Ada 7 tuh perkataannya. Untuk memastikan setiap orang percaya terpenuhi kebutuhannya di dalam dia. Ya, jadi kita harus tahu itu yang Allah sediakan, Allah wahyukan dirinya supaya kita tahu jalan hidup kita itu ada semuanya di dalam dia. Ya, waktu dia bilang akulah roti hidup, dia nggak bilang akulah jalan. Kenapa? Karena roti bicara makanan. Ya, bicara yang bisa dinikmati, bicara sumber energi. Jadi kita jangan cari sumber energi tempat lain, kita jangan cari sumber kekuatan tempat lain, sumber kenikmatan di tempat lain. Dia sudah menyatakan dirinya, akulah roti hidup. Ya, jadi di sini kita lihat dia sendiri loh yang mengatakan, dia yang memutuskan. Kita renungkan ya, dia katakan, aku tinggal di dalam kamu. Wow, siapa kita? Tadi pagi saya bilang, ya, karena saya ingat sekali kalau mertua perempuan saya bilang kalau orang nggak pakai, kalau orang nggak bagus, dia bilang, nggak pakai loh katanya gitu ya. Itu mertua perempuan saya. Kita ini orang nggak pakai semua, ya kan?
Coba bilang kanan kiri, nggak pakai lo bilang. Nah, jangan ya. Ya, artinya apa? Nggak berguna kita ini. Tapi Allah kok mau-maunya saya bilang saya ini nggak berguna loh. Kalau saya lihat siapalah saya ini ya. Lalat pun nggak hinggap. Kira-kira seperti itu ya. Tapi Allah, dia mau memilih saya. Dia bukan hanya mau memilih saya untuk menyelamatkan saya loh. Dia katakan apa? Aku tinggal di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku. Ini sangat luar biasa. Ya, perkataan Tuhan ini. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya dia bukan hanya berinisiatif memilih kita, dia berinisiatif membuka hubungan dengan kita supaya kita bisa masuk bersekutu intim dengan dia. Bagian kita apa? Respon. Apa yang dia nyatakan, responilah. Kalau dia bilang, akulah roti hidup, responilah. Jangan cari kenikmatan tempat lain. Dialah kenikmatan kita. Ya, nanti kita mau belajar sama-sama ya. Nah ini kalau di sini waktu Tuhan bilang, aku di dalam engkau. Ini bicara union with Christ. Ya, dia menyatakan aku bersatu dengan engkau. Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Kalau kita lihat Yohanes 15 ini banyak sekali perkataan itu. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Perkataan Paulus di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Banyak sekali. Ya, ini menggambarkan dia sangat antusias ada di dalam diri kita orang percaya. Ini union with Christ. Tapi kita lihat selanjutnya ya. Tidak cukup union with Christ. Kenapa? Silakan slide berikutnya. Ya. Nah, union itu bicara kesatuan. Tapi untuk masuk dalam namanya keintiman, communion. Ya, communion itu lebih tarik menarik. Ya. Lebih dari komunikasi. Ingin lebih dekat, saling merindukan, saling membutuhkan, saling berbagi. Itulah komunion. Makanya dasarnya komunitas. Jadi kalau komunitas kita nggak ada saling berbagi, nggak cocok namanya. Langsung intim nggak? Nggak juga ya. Karena apa? Itu justru awal-awalnya tahu, gue baru tahu siapa dia. Kan gitu ya. Ya, karena waktu pacaran kan baik-baik aja semuanya nggak? Ya kan? Tapi baru tahu saya siapa dia. Tapi dengan komunikasi, saling menerima, saling menghargai, ya, mendengarkan, berbicara, akhirnya terbentuklah namanya keintiman. Jadi communication ini penting sekali. Bicara komunikasi ini bicara kita mendengarkan dan kita berbicara, ya. Jadi ini bicara saya kalau kalau baca firman itu tidak mungkin tidak disatukan dengan berdoa. Ya, nggak mungkin tidak disatukan dengan penyembahan. Karena apa? Waktu baca firman, kita ketemu Allah yang luar biasa. Waktu dia menyatakan dirinya, muncul penyembahan. Oh Tuhan, Kaulah segalanya. Ya, muncul. Gak bisa, ini bergelora dalam hati. Akan muncul penyembahan. Ketika dia berbicara, oh Tuhan ampuni aku Tuhan. Begitu luar biasanya kau, aku sering membuat engkau bersedih Tuhan. Muncul. Jadi bicara firman, doa, penyembahan, ini gak bicara sesuatu yang terpisah. Ini bicara komunikasi yang terus berlanjut dengan Tuhan. Lewat firman kita dengar dia berbicara. Secara umum ya, dia mewahyukannya secara umum kan lewat firman ya. Tapi dia bisa mewahyukan secara khusus ya. Kalau secara umum dia banyak dengan kejadian-kejadian. Nah kita melihat bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan bukan bicara ritual. Ya, tiap hari saat teduh enggak? Saat teduh. Tiap hari berdoa enggak? Berdoa. Pertanyaannya, tiap hari bergaul intim enggak dengan Tuhan? Dipuaskan enggak dengan dia? Ya, disegarkan enggak oleh dia? Kenapa? Kalau kita nggak disegarkan, kita nggak dipuaskan, boro-boro besok malas banget ya ketemu lagi ya. Kalau ketemu orang ngobrolnya garing, ya. Terus besok, kalau besok nggak usah lah ketemu dia lagi lah, malas lah kok dia telepon bilang aja nggak ada, ya kan? Kenapa garing banget? Tapi kalau orang yang aku banyak banget terinspirasi loh ketemu dia, besoknya pengen lagi, tersegarkan. Nah kita begitu nggak ketika ketemu sama Tuhan, ya? Kesatuan kita akan berubah menjadi keintiman. Kalau kita mengalami namanya komunikasi yang menyegarkan, ya, kita mengalami namanya ya hubungan yang terus berlanjut, ya, itu lewat doa, penyembahan dan firman, ya. Ada orang lakukan ritual. Saya pikir bagus ya doa baca firman. Tapi kalau nggak ada pertumbuhan,
Sebenarnya itu hanya ritual. Ya, kita harus pastikan. Kalau kita doa baca firman dengan kebutuhan-kebutuhan kita aja, ayat-ayat kita kutip, kebutuhan kita nggak kenal dia. Kita harus baca firman, bagaimana Allah mewahyukan dirinya kepada kita. Ya, makanya kita nggak boleh malas baca firman. Yohanes kutip aja satu ayat, enggak. Kalau kita baca, ya kita akan kenal dia. Waduh, Tuhan itu luar biasa. Kemarin kan kita saat teduh dari Yeremia ya. Waduh, kami pas ada juga sharing pagi ya. Jadi karena ada satu teman yang butuh dikuatkan, kita coba untuk menguatkan dia, menelepon dia. Tapi satu hal Tuhan taruh di hati, bahwa dia butuh makan firman. Dia butuh aku. Wah, harus ditemenin nih berarti. Oke lah, kita buka Zoom ya. Tiap hari kita saat teduh sama, makan firman aja. 8:30 sampai 9:30. Kita nggak ada doa-doa penyembahan, kau di rumah aja itu ya. Tapi kita makan firman. Wah, dia baru ketemu. Dia bilang, selama ini dia bilang gini, kakak maksa-maksa aku gini-gini, Tuhan aja menerima aku apa adanya. Kata dia gitu ya. Terus begitu dia makan firman tentang bagaimana Tuhan menghukum suku Yehuda ya, segala macam, dia bilang, Kak, Tuhan itu ternyata adil ya Kak. Ternyata dia bukan hanya maha kasih, tapi konsekuensi ada ya Kak. Nah, dia kenal ya, karena dia makan firman akhirnya dia kenal Tuhannya. Nah itu ya, jadi kata-kata kita terbatas, hikmat manusia terbatas. Tapi ketika dia makan firman, dia kenal. Nah ini yang harus kita lakukan, komunikasi. Katakan kanan kirinya, komunikasi. Ya, oke kita lanjutkan. Nah ini statement yang sangat bagus ya. Jika kita tidak bersatu dengan Kristus, segala yang dia lakukan bagi kita tidak memiliki arti apapun. Ini John Calvin ya, statement dari dia, quotes dari dia ya. Artinya apa? Kalau kita gak intim dengan Tuhan, sebenarnya apa yang dia lakukan bagi kita percuma. Dia mati bagi kita percuma. Ya, dia memberkati kita percuma. Ya, dia memberikan kita gereja yang luar biasa, kita mendapat pengajaran percuma. Dia memberikan kita komunitas percuma. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hasratnya bagi kita. Ya, hasratnya apa? Bergaul intim. Itu yang Allah rindukan Bapak Ibu Saudara. Dan untuk saya juga. Dia rindu sekali kita bergaul intim. Kita kenal dia seperti apa yang dia wahyukan. Saya percaya ketika kita membuka Alkitab, kita punya hati yang benar. Tuhan, aku merindukan Engkau. Saya percaya loh. Dia akan menyatakan dirinya. Jangan pernah berpikir, susah ya baca Alkitab yang gak ngerti ya. Jadi gimana lah gitu ya. Nah, saya ada sedikit cerita, saya baca buku mungkin tahu ya, Yun Manusia Surgawi, mungkin ada yang baca ya. Yun Manusia Surgawi itu dari dataran Cina ya. Dia ini orang sederhana di pelosok-pelosok di dataran Cina. Dia mamanya terima Yesus pada ada penginjilan. Jadi satu kali bapaknya sakit, singkatnya ya, bapaknya sakit, terus mamanya berdoa, Tuhan Yesus bilang sama mamanya, aku akan menyembuhkan suamimu. Sembuh. Terus Yun bilang, Tuhan Yesus siapa Ma? Ya mama juga gak tahu katanya. Pokoknya dia bilang dia menyembuhkan tapi mama gak tahu siapa dia. Kita harus ada Alkitab, baru kita tahu siapa dia. Dapat dari mana Ma Alkitab? Ya berdoalah, gak tahulah. Oh ya, ya udah dia berdoa. Tuhan dari mana aku tahu kau kalau kau gak kasih Alkitab? Akhirnya Tuhan kasih mimpi. Bahwa di seberang sana ada pendeta yang punya Alkitab. Dia pergi loh, dia jauh, dia pergi ke kampung sebelah. Begitu di sana, si pendeta ini cuma satu Alkitabnya. Dia bilang, kalau kau mau Alkitab, kau harus doa puasa. Oh gitu, nggak bisa, saya juga cuma punya satu. Pulanglah dia jalan kaki ya, berkilo-kilometer, akhirnya dia nangis. Sampai dia puasa, sampai dia, mamanya takut dia agak gila ya, karena dia begitu hausnya punya Alkitab. Tuhan kasih aku Alkitab, kalau enggak aku nggak bisa kenal Engkau. Siapa Engkau Tuhan? Aku nggak tahu Tuhan. Tapi Kau udah bilang sama aku, Kau Tuhan. Tolong Tuhan. Akhirnya singkat kata, Tuhan kasih mimpi, datanglah Alkitab. Ada yang narok ada yang membawakan di rumah dia. Terus dia baca. Dia karena pendidikannya sangat sederhana ya, mungkin SD pun nggak lulus gitu ya. Dia baca, gimana ya bacanya ini ya? Dia baca, akhirnya dia baca Matius. Udahlah nggak ngerti ya udah diapalin aja katanya. Matius 1, no, Matius 2 ini, ayat 2, ayat 3, ayat 4, diapalin. Pokoknya apal aja, nggak ngerti apal aja. Apa yang terjadi? Ini yang saya mau katakan.
Bukan karena kita nggak ngerti, hati kita kurang rindu, kurang haus ya. Jadi berapa lama dia mimpi. Tuhan bilang, pergi ke kampung sebelah, injili kampung sebelah. Caranya Tuhan, apa yang kau dapat, itu aja kau sampaikan. Loh, gimana nih, cuma ngapal ayat aja, nggak tahu apa-apa, nggak pernah dengar. Akhirnya dia pergi ke kampung sebelah, dia hafalah. Ayat 1, ini, ayat 2, ini. Bertebaran semuanya dilawat Roh Kudus. Nangis semuanya. Dia bingung. Itulah kuasa firman. Perkataan Tuhan. Jadi kita jangan bilang susah. Kitanya aja nggak mau membuka hati. Nggak mau memberikan kehausan. Tuhan kasih aku hati yang haus. Ya, nah ini dia. Jadi itu sedikit cerita tentang Yun itu ya. Akhirnya dia dipakai Tuhan. Dia baca, terus dia baca firman Roh Kudus. Siapa Roh Kudus Tuhan? Roh Kudus itu kayak apa sih Tuhan? Kalau kita enak udah tahu ada pengajaran, dia bingung. Roh Kudus siapa Tuhan? Akhirnya Tuhan memberikan dia bahasa roh. Akhirnya Tuhan memberikan dia karunia-karunia. Dan Tuhan sendiri yang menyatakannya. Jadi intinya kalau kita nggak bersatu dengan Tuhan, kita nggak bergaul intim dengan Tuhan lewat komunikasi tadi, sebenarnya nggak ada gunanya kita diselamatkan. Setuju nggak teman-teman? Teman-teman Bapak Ibu Saudara ya. Nggak ada, ini John Calvin bilang dan saya sangat-sangat setuju. Nah kita lihat ya, itu kita udah lihat tadi bagaimana dari sisi Tuhan dia memberikan segalanya untuk kita bisa bergaul intim dengan kita. Tapi apa yang dia dapatkan dari gerejanya? Apa yang dia dapatkan dari umatnya? Dia sudah menyatakan dirinya dari perjanjian lama, dari perjanjian baru. Ya 7 perkataannya dia udah sampaikan, bahkan banyak lagi perkataannya. Dia Allah pemelihara, dia Allah penyembuh dan lain sebagainya. Tapi apa yang dia dapatkan dari umatnya? Kita bisa belajar ya dari Yohanes 6 ya. Kita akan melihat bahwa respon dari orang-orang yang mengikut dia nggak semanis apa yang Tuhan berikan ya kepada umat manusia. Yuk kita mau baca sama-sama yuk. Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Kita baca bareng, 1, 2, 3. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Lanjut, jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini Tuhan Yesus berkata, ini lagi pernyataan dia tadi ya. Akulah roti hidup. Ya, ini pernyataan Yesus. Bukan pernyataan Nabi. Pernyataan Yesus sendiri. Ya. Nah, ini diawali dengan Yohanes 6. Tapi kalau kita lihat lagi ke belakang, Yohanes 3, Yesus melayani Nikodemus, 1 orang aja. Ya, Yohanes 4 dia melayani perempuan Samaria. Tapi habis dari melayani perempuan Samaria, dia melayani 1 kota Samaria bertobat. Iya kan? Masuk, ya Yohanes 5 dia juga melayani di Bethesda. Masuk ke Yohanes 6, nah ini nih. Ini puncaknya sebenarnya orang mengikuti dia. Kalau kita lihat itu 5 roti 2 ikan menjadi memberi makan 5.000 orang laki-laki. Wah, bayangkan ya, saya pikir itu mungkin ada minimal 12.000 kali ya. 5.000 laki-laki, ada istrinya 10.000 ya, sama anak-anaknya lah taruh ya.
Artinya puluhan ribu orang datang kepada dia. Sebenarnya kalau kita lihat grafiknya begini pelayanan Yesus, ya, wah banyak sekali orang yang haus datang kepada Yesus. Ya, mereka kalau kita lihat tadi ayat 24 ya, itu dikatakan orang itu mereka melihat Yesus gak ada. Habis mereka mengalami mengalami mujizat 5 roti 2 ikan itu, ya. Terus mereka lihat, wah besoknya Yesus udah gak ada. Murid-muridnya udah gak ada. Wah, kemana nih? Mereka menyeberang, bayangin gak? Mereka pergi, ya, naik perahu ke Kapernaum. Kalau kita lihat mereka ini haus gak? Luar biasa haus. Di situ dikatakan malah mereka mencari Yesus ayat 24. Ya, begitu mereka ketemu Yesus mereka bilang, "Aduh Tuhan, kok ada di sini? Guru, kok udah ada di sini?" Dia bilang gitu ya. Terus Tuhan Yesus bilang, "Kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda." Nah, oke, itu nanti kita bahas. Nah, ayat 28 mereka katakan, "Tuhan, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Sepertinya luar biasa loh haus ya, rindunya ya. Mereka bayar harga, bayangkan. Mereka sehari-harian, bahkan semalam-malaman. Mereka gak minta makan sama Tuhan Yesus. Itu kan inisiatif Tuhan Yesus ya. Kasih dia makan ya, dari 5 roti 2 ikan. Mereka begitu antusias. Kalau kita misalnya dibilang, sehari semalam ada seminar di sini. Bapak Ibu mau ikut gak? Hah? Jam berapa gitu ya? Nah, susah ya, saya juga begitu ya, sulit. Ini berarti lebih antusias dari kita nih ya. Mereka kejar lagi, naik perahu lagi. Wah, gak ada nih Tuhan Yesus. Mereka luar biasa. Puncak pelayanan Yesus, orang-orang banyak sekali mengikuti dia. Tapi apa motifnya? Ya, nanti kita lihat semuanya ninggalin dia. Yang tadi ini yang heboh ini, semua ninggalin dia. Sisa hanya 12 orang. Ya, banyak orang menyembah dia, datang ke gereja, wah ngantri-ngantri di gereja, ya luar biasa, lebih dari bioskop, ya, wah banyak sekali YouTube itu, waduh banyak sekali komen-komen, wah puji Tuhan luar biasa, dahsyat ini, ya, luar biasa. Tapi apakah mereka ini orang yang benar-benar mengikuti Tuhan seperti yang Tuhan mau? Karena kita lihat tadi ya, nah. Kenapa Tuhan membuat mujizat ini? Sebenarnya Tuhan itu pertama dia membuat mujizat. Kalau biasa dia mengajar dengan perumpamaan ya. Tapi semuanya untuk mengarahkan dia kepada Kristus. Ya, dia bikin mujizat supaya lama-lama orang yang tadinya sudah menikmati berkat jasmani, lama-lama orang melihat siapa yang menjadi pemberi berkat itu dan dia akan mendapatkan berkat rohani yang lebih kekal, yang kekal sifatnya. Ya. Nah, ini kita lihat di sini bagaimana mereka akhirnya kita lihat di sini apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus katakan akulah roti hidup. Ya. Kamu mencari roti jasmani. Tapi aku katakan, akulah sesungguhnya roti hidup. Kalau kau makan aku, kau tidak akan lapar lagi. Kau akan memperoleh hidup kekal. Akulah jawaban. Apakah diterima oleh orang yang mencari dia? Mereka maunya apa? Roti, kebutuhannya. Apa yang menjadi pergumulannya dijawab. Apa yang menjadi mimpinya itu dijawab. Apa yang menjadi pokok doanya dijawab. Itu kerinduan banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Spirit ini ada di gereja Bapak Ibu. Ya, spirit ini ada di dalam orang percaya. Makanya kita harus lihat ya, apakah ini ada di dalam diri kita. Kita pun akan menjadi orang yang akhirnya yang berbondong-bondong, yang antusias, yang bayar harga. Akhirnya begitu Tuhan katakan tidak. Nah, Tuhan gak bikin lagi mujizat. Waktu mereka bilang minta lagi tanda mujizat, Tuhan udah gak bikin lagi. Apa yang terjadi? Nah, kita baca ayat berikutnya nih ya. Inilah yang terjadi. Yohanes 6 ya, ayat-ayatnya ada di situ. Yuk kita baca ayat 41, 1, 2, 3. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. 66:1. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? 66-69.
Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan kami tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kita udah lihat ya, bagaimana antusiasnya, bagaimana bayar harganya, bagaimana mengejar Tuhannya. Bukan cuma ada di sekitar, ada di tempat melewati danau pun dikejar pakai perahu. Tapi begitu Tuhan nyatakan dirinya, akulah roti hidup. Ya, itu mereka langsung kaget ya, aku nggak butuh itu, aku butuh buah tangannya, aku butuh apa yang dia berikan. Nah ini banyak sekali orang percaya, orang Kristen yang mencari apa yang Tuhan bisa berikan. Ya makanya ini terlihat dari doa-doa kita. Apakah doa kita terus mencari Tuhan? Apa doa kita terus mencari jawaban atas masalah kita? Jawaban, lama-lama kita akan ikut mengundurkan diri. Kalau kita menjadi orang yang fokus dengan apa yang kita cari. Kita nggak fokus kepada apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah kita akan melihat ya 4 respon yang ada ya. Oh ya, pertama kita lihat dulu roti hidup ini ya. Kenapa Tuhan mengatakan akulah roti hidup? Tadi saya sudah sampaikan ya, dia nggak bilang akulah jalan. Bicara roti apa Bapak Ibu Saudara? Ada roti nggak di rumah? Roti di rumah diteliti nggak? Roti ya, kita kalau roti hidup itu kan firman sebenarnya ya. Itu Kristus sendiri bilang akulah roti hidup. Artinya apa? Kalau dia bilang akulah roti hidup itu harus dinikmati, harus dimakan. Ya, bukan cuma diteliti-teliti ya, dipelajar-pelajari ya. Bagus sih belajar teologi ya. Karena apa ya? Memang penting sekali. Kalau kita nggak belajar teologi kita juga sulit ya kalau kita nggak belajar firman ya. Tapi enggak. Oh yang disukai ya. Kecuali kita yang udah agak umur-umur ini kadang-kadang nggak disukai lah ya. ya. Nah ini waktu dibilang roti hidup, kenapa mesti ada makanan? Sumber energi, sumber kekuatan, sumber untuk kita bisa beraktivitas. Ya, Tuhan katakan akulah roti hidup, dia menjadi sumber untuk segala yang kita butuhkan. Dialah sumber. Ya, kalau kita lihat firman Alkitab itu banyak sekali tentang makanan ya. Beberapa saya kutip ya Wahyu 3 ayat 20 ya, dibilang kan aku mengetuk pintu, barang siapa membukanya aku akan masuk mendapatkannya dan makan. Ini bicara kenikmatan. Yesus sendiri berkata makananku di Yohanes 4 ya, habis dia melayani perempuan Samaria adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Makanan lagi. Menurut Yesus melakukan kehendak Bapa itu bukan sekedar keharusan atau tanggung jawab, tapi makanan artinya apa? Kenikmatan. Ya, kita harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu kenikmatan. Artinya apa? Ya memang udah gak bisa dipiksakan nikmat gitu ya namanya. Kita suka ya melakukan mimpin komsel kalau nggak jadi kenikmatan, wah orangnya ini kok berkurang ya, udah kurang satu lagi nih. Kayak saya kemarin udah meninggal satu ya. Ya tapi dia udah kita wisudakan dia ya. Karena apa? Akhir hidupnya bagus banget ya. Dia bilang sama anak-anaknya, jangan pikirkan harta. Kristus saja. Wah, kami terhibur sebagai PKS ya. Karena anak-anaknya bagus-bagus di Freeport apa. Jangan harta, anak cucumu. Kristus saja. Gak lama kemudian dia dipanggil Tuhan ya dengan kesederhanaannya. Jadi kita ngeliat di sini bagaimana roti itu bicara kenikmatan, bicara sumber energi, bicara sesuatu yang kita butuhkan. Ya, barang siapa dan harus diapain itu roti? Memakan aku, artinya harus dinikmati. Ya, saya tadi cerita Pak di pagi ya, Pak Benget ini kan kalau pagi suka saya kasih havermont, dia nggak nikmat makan havermont. Ya. Padahal udah saya kasih buahnya ganti-ganti, pepaya, ya pepaya sih, ya ini apel, hanya itu aja sih. Ya, nggak ada sarapan lain katanya gitu ya. Havermont, ya karena nggak menikmati. Ya kan, tapi harus dimakan, ya kan? Nah ini Tuhan bilang harus dimakan ya, artinya
roti itu memang harus dinikmati dan harus yang selera kita. Ya, saya mau tanya, roti hidup itu selera kita nggak? Kalau kita nggak selera ya seperti Pak Benge tadi, aduh aftermood lagi. Aduh firman Tuhan lagi ya. Karena kita nggak selera. Ya, nah ini dia. Jadi kita melihat begitu Tuhan katakan kepada pengikutnya, akulah roti hidup. Hah? Makanlah aku. Hah? Ya, nikmatilah aku. Aduh, gitu ya. Aku butuh berkatnya. Aku butuh mujizatnya. Aku butuh pemeliharaannya, bukan pribadinya. Ini sering sekali Tuhan dapatkan juga di gerejanya. Kenapa? Itu terlihat ketika kita tidak terberkati, tanda kutip. Saya melihat doa tidak dijawab, ada berkat khusus kok. Ya, apapun yang terjadi karena kita punya Allah yang jalan-jalannya sempurna. Ya, nggak pernah salah rancangannya. Ya, sayangnya pikiran kita terlalu kerdil dibandingkan pikirannya yang terlalu dalam, terlalu luas, terlalu luar biasa. Ya, sehingga kita langsung aja ngejudge gitu ya. Oke, nah kita akan lihat di sini respon-respon orang-orang yang mengikut Tuhan. Silakan. Selanjutnya, nah ini kita lihat pertama ya. Ini respon orang yang mengikut Tuhan. Pertama, Tuhan katakan Yohanes 6 ayat 26 apa di situ? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kalau bahasa Indonesia masa kininya bilang gini, kalian mencari aku bukan karena sudah mengerti maksud dari keajaiban-keajaiban yang kubuat, tetapi karena kalian sudah makan sampai kenyang. Jadi kita lihat ya. Tuhan memberikan tanda, mujizat hanya sebagai tanda. Tapi Tuhan mau ini harus mengarah kepada maksud dari tanda tersebut. Siapa? Sang roti hidup. Diberikan dulu roti sementara supaya melihat siapa pemberinya. Siapa sang roti hidup. Makanya dia katakan, akulah roti hidup. Dia memperkenalkan dirinya. Ya, kita seringkali Tuhan kasih tanda, kita stop di tanda. Ya, Tuhan kasih berkat, keluarga yang harmonis, anak-anak yang baik, berkat ekonomi yang luar biasa, ya. Kita stop di situ, hanya apa? Terima kasih Tuhan, tiap hari berdoa sekeluarga, terima kasih Tuhan. Kita nggak melihat kepada supaya kita lihat siapa sang pemberi, siapa sang roti hidup ini. Kalau kita melihat dia, kita akan lihat apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi keinginannya. Kita akan dia bawa masuk dalam rencananya. Ya, jadi jangan cukup dengan menikmati berkat. Kalau kita hanya menikmati berkat, itu akan selesai sementara sifatnya. Tadi kan saya sampaikan ya, semuanya itu sementara, tidak sampai kepada kekekalan. Ya, keluarga yang baik, ekonomi yang baik, rumah yang bagus, ya, dan lain-lain sebagainya. Selesai kalau kita dipanggil Bapa. Yang berlanjut adalah ketika kita melihat kepada Sang Roti Hidup. Kita mengaju ke sana ya. Makanya ketika kita punya masalah, pergumulan itu termasuk tanda Bapak Ibu Saudara. Jangan selesai di tanda, bergumul terus ya. Ya kan ini kan kita harus seperti janda yang mengetok, yang ini ke hakim itu, hakim yang jahat. Ah itu kita ngutip ayat cuman itu aja, nggak lihat yang lain ya. Harusnya kita lihat secara menyeluruh, holistik ya semuanya ya. Nah ini kalau ada masalah, bagaimana dengan kita? Saya nggak bisa komsel dulu ya, masalah saya berat. Ya, saya nggak bisa komsel dulu ya, nanti ini pergumulan berat. Terus. Harusnya ketika kita punya masalah kita lihat Tuhan, kau sedang mengarahkan aku kepada sesuatu. Ya, Mazmur 119 ayat 71 bilang, kalau kau tertindas itu baik, supaya kau belajar ketetapan-ketetapanku. Ya, jadi kita melihat apapun masalah, apapun problema, apapun juga berkat yang kita terima harus mengarah kepada Kristus. Gak ada nama lain. Harus Kristus. Ya. Jadi jangan pernah berpikir Kristus dan kehendaknya. Ingat ya, kalau kita mengasihi Kristus, pasti kita mencintai kehendaknya. Pasti kita merindukan menggenapi rencananya. Tidak dengan kekuatan kita, tapi dia akan bawa kita makin mencintai, ya, melayani orang, ya. Kemarin kami hari Kamis melayani jiwa ya, sebenarnya saya udah khusus kan, Kamis saya nggak mau kemana-mana
saya mau persiapan gitu. Karena ya saya gitu ya. Nah, ini. Tapi karena Tuhan taruh, itu juga kekasihku. Ayo tolong, kamu harus layani gitu ya. Ya harus kita layani ya. Nah, artinya ya anaknya schizofrenia. Nanti ini juga terus kami komsel doakan dianya sudah dimenangkan. Nanti suaminya nanti kita mau layani anak. Jadi kita melihat kita bukan melayani karena kita ada waktu. Kita bukan melayani karena kita suka. Tapi karena kekasih kita ini yang terus tiap hari bergaul intim dengan kita ini menarik kita. Ayo, sehingga kita kerjakan. Komsel juga begitu. Ya, kita nggak melakukan karena kita punya target. Kita melakukan karena kita mengasihi dia. Nah ini dia ya. Kalau kita melihat hanya tanda, mujizat, minta sama Tuhan berkat. Nanti kita bisa menjadi seperti ini. Karena respon itu hanya dua, menolak atau menerima. Ya, tidak ada di tengah-tengah. Saya sih nggak menolak, nggak menerima, enggak. Itu sama aja menolak. Jadi kita lihat di sini, kalau kita terus fokus kepada masalah, fokus kepada berkat, puas dengan apa yang ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Satu saat di kilometer tertentu, di titik tertentu, di saat tertentu, kita akhirnya akan meninggalkan dia. Karena bukan dia kepuasan kita. Nah kita lihat yang kedua. Respon yang kedua, nah ini orang-orang Yahudi ya. Di sini ke sini udah sungut-sungut. Lihat air sungut-sungut ya. Dikasih mana, selesai mana, kok nggak daging? Kok ini dikasih ini, oh kok ya burung dikasih burung, sungut-sungut terus. Masuk di perjanjian baru ada lagi nih. Sungut-sungut lagi ya. Orang Yahudi, kenapa kira-kira Bapak Ibu sungut-sungut? Ada karakter tidak puas. Mereka memang ya menantikan Mesias, tapi dia menutup hatinya. Ya, dia sudah punya satu paradigma tertentu. Ya, Mesias itu harusnya membebaskan kita dari Romawi. Ya, dia nggak melihat itu di Yesus. Ya, tapi dia sebenarnya dia bertemu dengan pribadi itu yang sudah memberikan tanda-tanda. Jadi di sini bicara bersungut-sungut ini bicara ketidakpuasan, kekerasan hati. Makanya Bapak Ibu, kalau ada yang nggak cocok di hati kita, misalnya kita dengar firman ya, aduh itu nggak benar itu, ini begini. Jangan biarkan hati kita keras. Kita belajar ya, di komsel juga gitu, kita belajar. Apa yang kita nggak mengerti, kita datang sama Tuhan. Ya kalau kita lihat mereka ini yang menolak Tuhan, ini nggak ada lagi berdiskusi sama Tuhan. Ya, mereka langsung meninggalkan Tuhan. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu Saudara hari-hari ini bersungut-sungut gak di rumah? Hati-hati, waspadalah. Ya, jangan bersungut-sungut. Ini karakter orang gak puas ini. Ini bicara yang tadi saya bilang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ini bicara karakter yang sudah terpendam ketidakpuasan. Ya, nah kita lihat yang ketiga. Nah ini kita lihat. Nggak salah ya, Yohanes menulisnya ini siapa? Murid-murid. Ini bukan orang sembarangan loh. Ini adalah murid-murid ya. Kenapa? Karena mereka bukan simpatisan. Mereka bukan pengikut yang biasa. Tapi mereka orang yang sebenarnya punya komitmen sama Tuhan. Tapi akhirnya apa? Mereka bilang apa? Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Mulai dari waktu itu, murid-murid yang disebut itu, ini bisa jadi 70 murid itu ya. Karena udah disebut murid. Mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini bicara menggoncangkan iman, ini bicara menyinggung. Ya, often ya, sulit diterima oleh hati. Kita sering mungkin ada kebenaran firman yang sulit diterima sama hati kita. Ya. Ada baiknya, bukan ada baiknya, seharusnya kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku susah menerima ini, tolong aku Tuhan, beri aku pengertian. Ingat gak anak muda yang kaya? Ya, di firman. Ya, di situ dikatakan anak muda yang kaya ini tersungkur loh dia. Oh guru katanya, apa yang harus kami lakukan untuk kami dapat kehidupan yang kekal? Terus dibilang, lakukan ini, hormati orang tuamu. Ya, jangan menginginkan harta orang lain, pokoknya semua hukum Taurat. Semua sudah kulakukan Tuhan, luar biasa gak? Sangat luar biasa. Terus Tuhan bilang, tapi satu hal, jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Langsung apa yang terjadi di situ? Maka pergilah si pemuda itu dengan sedih hati. Lihat, ya. Saya berpikir Tuhan, ini saya coba mengimajinasikan, kalau misalnya dia bilang,
Tolonglah aku Tuhan, hatiku keras banget, aku terlalu cinta uang Tuhan. Tolonglah aku Tuhan, lepaskan aku dari cinta uang Tuhan, biarlah aku ikut SPK atau ikut PP Tuhan, misalnya gitu ya. Kira-kira Tuhan lawat dia gak? Pasti Tuhan lawat, karena ada di bagian firman Tuhan lain ya, bilang, Tuhan tolonglah aku yang kurang percaya ini. Akhirnya Tuhan sembuhkan anaknya. Jadi di sini hati-hati dengan hati yang keras ya. Kita murid, tapi mau gak kita terus diarahkan oleh Tuhan? Karena ada ya, itu juga di Komsel juga, dia bilang gini, ngapain sih suruh-suruh bawa jiwa, katanya gitu ya. Amanat Agung itu kan orang-orang tertentu. Udahlah yang mau pergi pergilah, yang enggak lah gitu ya. Sebenarnya kalau dia terbuka bersekutu terus sama Tuhan tiap hari, pasti hatinya akan ditarik, ya kan? Kita kan juga, saya model orang yang dulu juga enggak begitu-begitu amat gitu ya. Tapi karena ditarik terus ya oleh dia, akhirnya ya itu jadi satu kenikmatan ya, satu kesukaan gitu. Nah ini dia. Kalau kita sampai saat ini mungkin kita ada firman Tuhan, ada kebenaran, mungkin ada hal-hal tertentu di Komsel yang kita lihat gak cocok ini. Coba belajar buka hati. Kita buka hati di hadapan Tuhan. Ya, bukan hanya kita minta berkat, ya. Nah, kita lihat di sini selanjutnya bahwa kunci daripada orang menolak ini semuanya adalah tidak rendah hati. Silakan slide berikutnya. To understand God, you must stand under God. Kalau kita mau kenal Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan menganggap kita udah benar. Jangan menganggap kita udah hebat. Jangan menganggap kita udah tahu. Jangan menganggap kita udah rohani. Jangan menganggap kita udah lakukan sesuatu. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya juga orang yang banyak sombong. Tapi tiap hari saya, Tuhan ajar aku rendah hati Tuhan. Saya juga menjadi orang yang kurang sabar. Tapi tiap hari doa saya, Tuhan saya gak pernah berdoa sesuatu yang saya gak tahu tentang diri saya. Tolonglah anakmu ini Tuhan, orang yang gak sabar, orangnya sombong Tuhan, tolong Tuhan, bongkar hidupku Tuhan. Memang sih habis itu ada aja hal-hal terjadi ya, tapi saya percaya semua dalam anugerah Tuhan. Nah ini ya, sekarang kita mau lihat respon dari gereja yang seharusnya Bapak Ibu. Nah ini dia responnya Petrus. Coba kita baca yuk. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah ini dia ya. Saya sedih juga ya waktu baca Tuhan bilang, bayangkan ya ribuan datang, begitu antusias, mengeluh-elukan dia. Begitu dia menyatakan dirinya, semua pergi. Tinggal 12 murid. Tuhan bilang, kamu gak mau pergi juga? Sedih banget ya. Saya mencoba mengimajinasikan, aduh ya. Itu bicara murid loh yang terakhir kali tadi yang meninggalkan dia. Kamu gak mau pergi juga? Tapi lihat Petrus, tapi ini bukan jawaban Petrus dari dagingnya ya. Ini Allah sendiri ya yang menyatakan. Tidak ada yang kalau gak ditarik Tuhan bisa mengerti itu ya. Dia bilang apa? Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Ini bicara apa? Gak ada pribadi yang lebih baik dari Yesus. Gak ada alternatif lain Tuhan untuk hidupku. Hanya Yesus. Gak ada alternatif lain. Mau aku susah, mau aku senang, mau aku sedang dalam hal yang terjepit Tuhan. Tidak ada alternatif lain. Hanya Yesus. Dan ini bisa kita dapatkan karena persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Gak mungkin kita mempercayakan hidup kepada yang kita gak kenal. Pribadi yang kita kenal, nggak mungkin kita percaya karena khotbah, misalnya khotbah Pak Darwin di sini ya. Ya, jadi kita melihat bahwa ini bicara tentang pengenalan yang dalam, tidak ada alternatif lain. Yang kedua dikatakan perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bicara perkataan Tuhan memang keras, perkataan Tuhan memang menyinggung, perkataan Tuhan memang kadangkala ya membuat kita susah menerimanya. Tapi dia katakan itu adalah kebenaran yang membawa hidup yang kekal. Yang ketiga dia bilang engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini bicara the son of living God. Ya, artinya engkaulah anak Allah yang hidup. Oke, sebagai ininya kita lihat berikutnya. Apa yang kita kejar dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara? Ya, apakah kita bekerja belanjakan uang, artinya waktu kita habiskan untuk makanan yang dapat binasa atau yang tidak dapat binasa. Ya, kita habiskan untuk sesuatu yang bukan roti atau sesuatu
yang mengenyangkan, bicara roti hidup. Coba kita evaluasi. Apakah kita sibuk dengan urusan kita, pekerjaan, keluarga? Mungkin kita bilang, ya kalau nggak kerja nggak makan. Sedikit saya kasih contoh, Jonathan Edward, dia 14 jam setiap hari kerja. Tapi dia bilang, aku nggak mungkin bisa lakukan tanpa bersekutu karib dengan Tuhan. Tidak mungkin. Jadi setiap saat aku bersekutu dengan dia. Dia yang memberikan aku bisa memutuskan dengan tepat, dengan akurat. Ya, jadi ini bicara hubungan sebenarnya, bukan bicara waktu ya. Karena kita fokus kita di mana, itulah yang menjadi ketertarikan kita. Nah, berikutnya kita lihat di sini, ya. Lanjut. Nah, ini dia roti hidup tadi. Ya, bergembiralah karena Tuhan, itu yang Tuhan mau. Puaslah karena Tuhan, bergairahlah karena Tuhan. Bukan karena berkat-berkatnya, bukan karena apa yang dia berikan, tapi karena sang pribadinya. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini dia. Apakah Kristus atau firman Tuhan adalah selera kita? Silakan ya untuk profetik. Ya, apakah dia yang kita kejar? Apakah dia selera kita? Saya nggak bilang ini ritual ya. Oh, saya tiap hari saat teduh. Oh, saya tiap hari. Coba berapa puluh tahun kita udah bertobat? Ya nggak puluhan tahun lah ya. Mungkin ada yang berapa tahun ya. Ada pertumbuhan semakin mencintai Tuhan nggak? Kalau tidak, mungkin kita nggak menikmati dia. Dia bukan selera kita. Kalau kita mendapatkan dia bukan selera kita, kita hanya minta dia memberkati, minta dia memberkati. Hari ini kita mau datang, Tuhan ubah hatiku. Tuhan bongkar hidupku Tuhan. Aku mau Tuhan, dari minta berkat aku mau sekarang mengarahkan pandanganku kepada sang roti hidup, sang pemberi berkat. Kedua, apakah Kristus firman Tuhan itu memuaskan jiwamu nggak tiap hari? Membuat kamu mengalami semakin nikmat atau semakin bosan? Baca firman. Kalau kita semakin menikmati dia, saya percaya kita semakin mencintai dia. Kita mau berdiri, kita mau angkat satu pujian. Mari kita mau responi kebenaran firman ini. Yang ku ingini Engkau saja. Amin Tuhan. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. mari katakan sekali lagi. Yang ku ingini Ya Tuhan, saja, biarlah hati kami Tuhan hanya mengingini Engkau. tinggal dalam kehendak Yes, God. rencana-Mu. Amin Bapa. Pisahkan Yes Tuhan, diriku ini gerejamu Tuhan. dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan
Kami gerejamu, kami milikmu, kami kekasihmu, kami pengantin wanitamu Tuhan. Kau sudah pisahkan kami dari dunia ini Tuhan. Dapati hati kami tertuju padamu Tuhan. Hari ini Tuhan mari pulihkan setiap kami Bapa. Kalau kami fokus kami kepada berkat, pergumulan. Hari ini merdekakan kami Tuhan. Biarlah kami mengarahkan pandangan kami kepada Sang Roti hidup. Engkaulah kepuasan kami. Engkaulah kenikmatan kami. Engkaulah kegairahan kami Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan. Mari Bapa Kau melawat setiap kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan tertanam Tuhan di hati setiap kami yang ada Tuhan. Sehingga kami bisa katakan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang termulia Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan. Pribadi yang mengenyangkan kami. Yang menjadi kenikmatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerjalah di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Kami gereja-Mu Tuhan secara korporat. Kami rindu menjadi kekasih-Mu yang betul-betul setia Tuhan. Yang mengerjakan panggilan-Mu Tuhan. Dapati kami Tuhan menjadi kekasih-Mu yang bergairah karena Engkau Tuhan. Bukan karena hal-hal lain Tuhan. Yang menikmati Engkau. Ini setiap kami Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami pada hari ini Bapa. Terpuji Kau Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.